Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Hati yang Murni. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus 1 ayat 12 yang berbunyi demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada kalimat mengatakan, jika tidak ada badai dan gelombang yang dahsyat, maka tidak akan lahir nahkoda yang handal. Masalah, penderitaan, dan krisis yang terjadi akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Contohnya, Rasul Paulus, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa dalam pelayanan pemberitaan Injil. Karena Injil Kristus, Paulus harus menanggung penderitaan. Ia berkata, beban yang ditanggungkan atas kami adalah sebegitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Betapapun hebatnya pelayan Paulus, ia tetaplah manusia biasa seperti kita, yang pada fase-fase tertentu bisa saja mengalami kelemahan. Namun hal ini tidak sampai membuat Paulus patah arang dan melarikan diri dari pelayanan yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Apa rahasia kemenangan Paulus sehingga ia tidak mengalami kehancuran? Paulus bukan hanya berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada, melainkan juga masih bisa menolong dan memberi kekuatan kepada orang-orang yang dilayaninya. Luar biasa. Salah satu kuncinya adalah memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani atau suara hati adalah kemampuan batin untuk mengetahui dengan roh kita, memberi persetujuan ketika kita berbuat benar, tetapi menuduh ketika kita berbuat salah. Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 24:16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani merupakan kesadaran batiniah yang bersaksi kepada kita mengenai betul atau salahnya tindakan kita. Hati nurani yang murni memberikan keputusan bahwa kita tidak berbuat salah kepada Allah atau kehendak-Nya. Dalam Alkitab, hati nurani yang murni tercatat sebagai salah satu senjata yang penting untuk suatu kehidupan rohani dan pelayanan yang berhasil seperti yang disampaikan Rasul Petrus. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seseorang yang memiliki hati nurani yang baik dan murni dipastikan akan memiliki integritas dan tidak munafik atau bermuka dua. Dapat dipercaya. Itulah sebabnya Rasul Paulus dengan bersungguh hati melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Motivasi tulus yaitu hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Karena jika kemurnian hati nurani tercemar, maka iman, kehidupan, doa, hubungan dengan Allah, serta kehidupan yang penuh kebajikan akan menjadi rusak. Bahkan jika orang menolak hati nurani yang murni, maka kandaslah imannya. Demikian pesan Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya dan kepada kita semua. Amin.